Panji hitam, pasukan akhir zaman. Salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah datangnya Dajjal, untuk menghancurkan dunia beserta isinya. Bisa kita bayangkan, ketika itu, manusia dan segala apa yang ada di dunia akan hancur lebur dengan seketika. Dan tidak ada satupun yang hidup, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda, bahwa sebelum kiamat besar itu tiba, dunia akan mengalami perang besar. Perang yang tidak lagi memperebutkan suatu kekuasaan atau ajaran tertentu, juga bukan perang antar negara, antar suku, antar ras, bahkan antar umat, tetapi perang yang dimaksud adalah perang antar Dajjal dengan pasukan Panji Hitam, yang datang dari arah timur, untuk menegakkan Khalifah Islam, yang suka menyalahkan orang-orang kafir. Lalu siapakah pasukan Panji Hitam yang membela Khalifah Islamiyah tersebut, dan bagaimana tanda-tanda kemunculannya? Pemirsa beriman, berbicara mengenai pasukan Panji Hitam, maka terlintas di pikiran kita tentang sosok Imam Mahdi. Beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memimpin pasukan Panji Hitam. Mereka bertugas untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Sebelum datangnya hari kiamat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui secara persis siapakah sosok Imam Mahdi, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa dalil mengatakan bahwa Imam Mahdi berasal dari negeri Syam. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayah serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdul. Dia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud, bersama dengan pasukan Panji Hitam, Imam Mahdi akan memimpin selama 7, 8 bahkan 9 tahun. Namun belum ada hadis sahih yang menyatakan demikian. Lalu sebenarnya siapakah pasukan Panji Hitam yang dimaksud, akan membantu Imam Mahdi, dalam menghancurkan kezaliman di muka bumi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadits di atas disebutkan, bahwa kemunculan Imam Mahdi di setelah keluarnya pasukan Panji Hitam, dalam beberapa hadits. Rasulullah menyebutkan, pasukan Panji Hitam berasal dari Khurasan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah, Imam Mahdi, yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Kata Khurasan berasal dari bahasa Persia yang artinya tempat matahari terbit atau negeri timur matahari. Ada pula yang mengatakan bahwa Khurasan adalah negeri yang luas. Khurasan berbatasan dengan wilayah dekat Irak, yaitu Asia Jawa, dan akhir terbatasnya adalah negeri India, yaitu wilayah Takharistan. Negeri Khurasan memiliki kontur wilayah yang bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim, di mana daerah tersebut mengalami musim panas yang kering, ketika musim dingin yang bersalju. Bahkan di negara itulah sering menjadi pusat terjadinya gempa. Di tempat ini pula diyakini bahwa Dajjal akan muncul. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, pasti akan datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Dan beliau berisyarat dengan tangannya yang menunjuk ke arah timur. Hadits riwayat Muslim 1883 sahih. Negeri Khurasan diyakini sebagai tempat berasalnya pasukan Panji Hitam. Kelompok pembela kebenaran ini dinamakan pasukan Panji Hitam. Karena berbendera hitam. Mengapa hitam? Karena hitam berarti damai. Dan panji peperangan yang selalu digunakan, Rasulullah pun berwarna hitam, yang disebut dengan araya, sehingga sangat sesuailah dengan tujuan dari pasukan Imam Mahdi ini, yang akan membawa kedamaian di dunia. Mereka bersama-sama akan memerangi Dajjal. Mengenai ciri-ciri dari pasukan Panji Hitam atau Asyabur Rayatisun,
beberapa hadis Nabi menyatakan bahwa mereka adalah generasi terakhir At-Taifah Al-Mansyurah, mereka adalah kelompok yang mendapatkan kemenangan. Kelompok At-Taifah Al-Mansyurah, yang berada di atas kebenaran, menegakkan dan memperjuangkan agama Allah, dalam lintasan sejarah kelompok garis keturunan At-Taifah Al-Mansyurah, merupakan kelompok-kelompok penegak Allah. Dimulai dari pemerintahan Zanki, Zihad Fisabilillah, pemerintahan Ayyubiyah, hingga Dailah Malik. Kelompok Al-Mansyurah, maksudnya bahwa mereka adalah kelompok yang senantiasa akan ada sampai saat berhembusnya angin lembut yang mewafatkan seluruh kaum beriman menjelang hari kiamat kelak. Kelompok ini diawali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, berlanjut dengan generasi Islam selanjutnya sampai pada generasi Islam yang menyertai Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan memerangi Dajjal. Dalam memahami dunia berdasar syariat Islam ini, kelompok Thaifah adalah mereka yang bergabung dengan Al-Mahdi untuk memerangi musuh-musuh Islam, di mana Dajjal adalah salah satunya akan dikalahkan oleh kelompok ini. Dikatakan pula mereka bersama Imam Mahdi adalah mereka yang beriman sedangkan mereka yang menolaknya adalah golongan munafik. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai kelompok ini sebagai Khalifah Al-Mansur atau kelompok yang mendapatkan kemenangan, karena penambahan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini, baik dalam waktu yang cepat, maupun lambat, baik kemenangan materi, maupun kemenangan spiritual. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan keberadaan kelompok pasukan Panji Hitam ini, adalah sebagai berikut. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dari Khurasan akan keluar, beberapa bendera hitam tak satu pun bisa menahannya, sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Lia. Baitul Maqdis. Akan keluar manusia dari timur yang akan memudahkan jalan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Namun riwayat tersebut memiliki cacat dari sisi sanad dan periwayatannya. Sedangkan riwayat tentang Ashabul Riwatisun, yang sampai pada derajat Hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban. Akan berperang di sisi perbendaharaanmu, mereka semua dengan putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuh yang pernah dialami oleh kaum sebelum. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbayatlah walaupun merangkak di atas salju. Karena adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, dari riwayat-riwayat tersebut, tidak menjelaskan ciri-ciri fisik tertentu, secara detail. Sebagaimana yang kita sebutkan, dalam riwayat-riwayat lainnya. Sedangkan makna kata perbendaharaan tadi adalah perbendaharaan Ka'bah, kemunculan Panji Hitam, muncul di saat kemunculan Imam Mahdi. Dari riwayat tadi menjelaskan bahwa, pasukan Panji Hitam sudah muncul jauh-jauh hari, sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebab kemunculan sebuah kelompok yang mewakili 11 kelompok paling hak, antara kelompok-kelompok Islam, tidak mungkin dalam sekejap. Keberadaan mereka sudah ada dan embrio mereka akan terus tumbuh di antara keras peperangan saat itu, di antara keimanan semakin merebak, Imam Mahdi beserta pasukan Panji Hitam akan muncul untuk membawa kedamaian di muka bumi. Muncul di saat kematian Raja Arab Saudi. Selain itu dijelaskan bahwa dari riwayat Sauban tadi, kemunculan Asyabur Rayati Suud dari Khurasan, terjadi di saat kematian seorang Raja Saudi, yang dilanjutkan dengan pertikaian, untuk memperebutkan Ka'bah. Dalam hal ini banyak analisa menyebutkan bahwa, boleh jadi kondisi tersebut akan segera menjadi realita, demi melihat apa yang terjadi saat ini di Saudi, beberapa tanda kemunculan pasukan Panji Hitam tersebut, maka muncul beberapa dugaan dari sejumlah kelompok, yang menyatakan bahwa mereka, adalah pasukan Panji Hitam. Lalu juga ada beberapa orang yang menganggap suatu golongan tertentu yang mirip dengan ciri-ciri dari pasukan Panji Hitam. Entah itu dari ciri fisiknya, kekuatannya, maupun selainnya. Pemirsa beriman, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang termasuk ke dalam pasukan pembela kaum muslim. Semoga Allah memasukkan golongan orang-orang terbaik ke dalamnya. Apabila ada suatu kelompok yang mengatasnamakan pasukan Panji Hitam,
dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka mereka bukanlah kelompok-kelompok pemenang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan karena berada di atas kebenaran. Orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka, sampai datangnya urusan Allah sementara keadaan mereka tetap seperti itu. Hadits riwayat Muslim 3544 dan Tirmidzi 2155.